Manga One Piece chapter 1038 diawali dengan memperlihatkan keadaan yang berada di lantai 3, yang dimana Reizo dan Fukurokuju lagi tidak bisa bergerak akibat jurus keduanya, sehingga membuat mereka berdua dilalap si jago merah. Fukurokuju yang melihat Reizo membujuknya agar segera melepaskan jurus pengikatnya. Cuma yang menjadi pertanyaannya, bagaimana bisa Reizo bisa melepaskan jurusnya, sedangkan dia sendiri juga pergerakannya dikunci oleh Fukurokuju. Saya rasa sistem kerja dari jurus ini tidak hanya terletak pada pose tangannya yang seolah-olah lagi memegang sesuatu, melainkan juga dari kehendak sang pengguna jurus apakah saatnya dilepas atau tidak. Kita tunggu saja siapakah yang duluan yang akan membuka jurus pembelenggunya. Sementara itu di lantai 2, Jinbe datang tepat waktu dalam menyelamatkan para pasukan samurai dari langit-langit yang ambruk akibat kobaran api, yang menurut Jinbe kobaran apinya menyebar dengan sangat cepat. Mungkin hal ini terjadi disebabkan monster api ciptaan Kanjuro. Sedangkan di lantai pertunjukan, Chopper sudah kembali ke ukuran aslinya sambil mengkhawatirkan Zoro yang sebelumnya memakai obat penyembuhan super kilat milik suku Ming, yang efeknya akan membuatnya merasakan sakit berkali-kali lipat. Semoga saja Chopper dan yang lainnya segera menemukan Zoro sehingga lukanya dapat diatasi dengan baik. Lalu panel berpindah ke sisi Zoro yang lagi berhadapan dengan sosok tengkorak berjubah yang menenteng sabit raksasa atau dalam budaya populer disebut Grim Reaper, yang mana menyimbolkan sebuah kematian yang akan segera datang menghampiri, yang artinya kondisi Zoro yang sekarang dalam keadaan sakratul maut. Pertanyaannya, apakah Zoro akan mati? Tentu saja tidak, mengingat Zoro adalah salah satu sayap dari Luffy sekaligus karakter penting dari kru bajak laut topi jerami. Semoga saja itu hanya halusinasi Zoro, karena bisa jadi itu Brook. Apalagi biasanya di saat situasi genting seperti ini, terdapat adegan komedi yang beberapa chapter ini menghilang. Atau bisa jadi juga Grim Reaper yang dilihat oleh Zoro sosok Grim Reaper yang asli. Dan kalaupun memang itu sosok Grim Reaper yang asli, maka tercatat sudah 3 kali kru bajak laut Mugiwara melihat makhluk dunia gaib. Di antaranya adalah Cloudwater Man, zombie, dan yang terakhir Grim Reaper. Dan jika kita melihat posisi jarak antara Franky dan Zoro di peta, maka terbilang cukup dekat. Menurutku, Franky yang akan menemukan Zoro. Lalu melalui denden musi, Franky akan memberitahukan posisi mereka berdua kepada Chopper. Dengan begitu, nyawa Zoro bisa terselamatkan dari ambang kematian. Dan saya berharap setelah Chopper memberikan pertolongan pertamanya kepada Zoro, Franky tidak sengaja menemukan laboratorium penelitian Queen yang berada di Pulau Nigashima, di mana ia dapat mencuri teknologi milik Queen, khususnya teknologi tembakan laser secara beruntun, seperti yang pernah disinggung oleh Sanji pada chapter 1019. Dan di bagian bawah tanah, Izo secara tidak sengaja berpapasan dengan 2 anggota CP0, yang mana Izo mencoba untuk menahan mereka setelah mendengar niatan dari anggota CP0 bahwa mereka lagi berurusan dengan anggota kru topi jerami, yang dalam hal ini Nico Robin selaku buronan kelas kakap pemerintah dunia. Pertanyaannya, apakah Izo akan mampu melayani kedua anggota CP0 tersebut? Saya tidak yakin jika mantan komandan bajak laut Shirohige itu mampu melayani para anggota CP0, yang kondisi fisiknya jauh lebih baik ketimbang dirinya. Tapi lain cerita jika Marco datang membantunya. Oh iya, berkenaan dengan satu anggota CP0 yang tetap berada di lantai 3, menurut saya, ia bertugas sebagai petunjuk arah kepada 2 agen CP0 yang lainnya dalam mencari lokasi keberadaan Nico Robin dengan melalui perantara para maris yang tersebar di seluruh pulau. Yang artinya, anggota CP0 yang berada di lantai 3 tersebut kemungkinannya memiliki kemampuan khusus dalam mempengaruhi seseorang atau bahkan lebih, yang dalam hal ini para maris. Karena sampai sejauh ini situasi dan kondisi peperangan yang terjadi di Pulau Nigashima mayoritas hanya diketahui oleh para anggota CP0. Hal itu bisa dilihat dari anggota bajak laut binatang buas yang sampai saat ini belum mengetahui tentang kekalahan ketiga komandan bencana Kaido tersebut. Dengan kata lain, para agen CP0 berharap agar peperangan yang terjadi di Pulau Nigashima terus berlanjut sampai titik darah penghabisan, alias saling bunuh dari kedua belah pihak. Sejalan dengan perkataan Rob Lucci pada chapter 1028. Yang terakhir, sejujurnya saya sudah paling malas membahas tentang siapa yang menang antara Big Mom versus Kid dan Law.
sebab sudah sering kubahas pada reviewku sebelumnya. Dan yang bisa saya katakan hanyalah pola Eiichiro Oda dalam suatu arc yang menurut saya sangat monoton, yaitu yang berkaitan dengan tim protagonis yang mayoritas selalu menang melawan tim antagonis. Mentang-mentang berada di tim protagonis, lalu seenak jidatnya tiba-tiba dimenangkan begitu saja oleh sang mangaka. Memang betul, alur cerita manga berada di tangan si pengarang, tapi setidaknya berikan alur cerita yang anti-mainstream, supaya para pembaca tidak bosan dalam mengikuti suatu karya tertentu. Dan seperti judul yang tertera di video, apakah Luffy jauh lebih kuat ketimbang Law dan Kid? Menurut pendapat pribadiku, perkataan tersebut tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, jika dikatakan Luffy jauh lebih kuat dari keduanya, maka hal ini tidaklah 100% benar. Karena fisik kedua Yonko yang mereka hadapi sekarang itulah tidaklah sama. Kaido, seperti yang kita ketahui, fisiknya sudah melemah efek keroyokan puluhan orang yang sebelumnya. Maka dari itu Luffy mampu mengimbanginya, ditambah lagi Kaido bertarung sambil membawa pulau. Sedangkan Big Mom bisa dibilang fisiknya jauh lebih baik ketimbang Kaido yang hanya dikeroyok oleh 2 orang saja. Jadi tidak heran jika harus ada 2 orang yang menahan Big Mom untuk kembali ke atas pulau Nigashima. Tapi walaupun seperti itu, kekuatan Kid dan Law tidak jauh tertinggal dari kekuatan Monkey D. Luffy, menurut saya. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.